Ciletu atau daerah kawasan Ciletu sebetulnya sudah untuk kami orang geologi, ahli geologi itu sudah daerah yang tidak aneh lagi, tidak asing lagi. Itu satu kawasan yang memiliki historis yang sangat istimewa, karena di lokasi tersebut kita punya bukti batuan yang tertua yang ada di Jawa Barat khususnya. Jadi yang disebut sebagai batuan atau bukti fosil adanya tumbukan lempeng antara lempeng benua Eurasia, Eropa Asia, dan lempeng Hindia Australia yang terjadi pada zaman Kapur, jadi lebih dari 65 juta tahun yang lalu kejadian itu. Dan batuan-batuan yang dulu terbentuk pada zaman itu kemudian karena proses geologi yang lain terangkat sehingga sekarang ada di permukaan. Di Pulau Jawa sendiri keterdapatan batuan seperti itu hanya ada di 3 lokasi. Yang pertama di Ciletu, yang kedua di Kebumen di Jawa Tengah, dan satu lagi di daerah Bayat. Nah, yang kedua daerah yang lain di Kebumen itu Karangsambung namanya, itu sudah ditetapkan menjadi kawasan KCAG, Konservasi Cagar Geologi, dan dikelola menjadi kampus lapangan geologi oleh LIPI. Kemudian kalau untuk Bayat sendiri juga sudah dikelola untuk kampus lapangan oleh UGM dan UPN. Nah, sementara kalau kawasan Ciletu sendiri, kami dari dulu Unpad itu ingin sekali menetapkan kawasan itu juga untuk menjadi kampus lapangannya geologi. Tapi mungkin dulu karena aksesibilitas dan sebagainya sulit ke sana dan tidak ada yang mendukung, belum ada yang mendukung, mungkin belum. Baru kemudian dimulai 2013 lah, pemerintah Kabupaten Sukabumi mempunyai keinginan setelah mengetahui ada potensi yang sangat luar biasa dari segi keilmuan yang diakui secara internasional sebagai bukti itu. Nah, itu sosialisasi dari Badan Geologi menyampaikan bahwa ada potensi itu bisa diangkat menjadi objek wisata dengan konsep geopark pengelolaannya, di mana yang utamanya adalah ada keragaman geologi atau geodiversity, kemudian dikombinasikan dengan keragaman biologi atau hayati biodiversity, dan keragaman budaya atau culture diversity. Jadi dengan ketiga aspek keragaman inilah kemudian dikemas dalam bentuk geopark yang memang sudah dikenal secara internasional di bawah Badan UNESCO, sekarang namanya jadi Global Geopark UNESCO namanya. Nah, itu dikembangkan di sana. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi konsep konservasi tetapi dalam paket kemasan geowisata gitu, mungkin seperti itu. Sehingga itulah kemudian kenapa kawasan Ciletu itu menjadi sangat penting untuk bisa diangkat, karena itu adalah kawasan geoheritage. Jadi syaratnya harus ada kawasan yang menjadi warisan geologi, dan yang menjadi warisan geologi di sana tadi terdapat batuan yang paling tertua di Jawa Barat yang muncul di permukaan, atau mungkin sederhananya kita bisa sebutkan itu daratan pertama Jawa Barat gitu loh, yang membentuk Pulau Jawa gitu ya. Itu daratan pertamanya di sana yang terangkat itu gitu, seperti itu. Kemudian fenomena yang lain yang di sana cukup menarik, selain terdapat batuan yang tua yang dulunya di kerak samudra gitu muncul di permukaan, juga ada kenampakan morfologi yang kita kenal sebagai amphitheater berbentuk tapal kuda ya, seperti itu. Itu karena proses geologi yang sedikit lebih mudah dari yang tadi. Jadi seperti semacam ada longsoran besar atau structure, kita menyebutnya besar normal, sehingga membentuk satu longsoran besar membentuk morfologi tapal kuda seperti itu. Itu dengan kurang lebih diameternya 15 km ya. Kalau kita lihat di peta, itu kenampakan yang sangat luar biasa kalau secara geologi prosesnya, di mana kita melihat bukti-bukti secara geologi adanya proses itu. Di sepanjang dinding amphitheater itu kita bisa lihat banyak air terjun ya. Air terjun itulah sebagai bukti bahwa terjadi proses geologi seperti itu, di mana itu menjadi satu objek, menjadi bagian dari bukti sejarah geologinya sendiri, maupun menjadi kawasan untuk dikembangkan menjadi wisata yang sangat luar biasa, khususnya untuk adventure ya gitu. Mungkin kurang lebih itu latar belakang untuk diangkat, sehingga juga bisa menumbuhkan yang selama ini kita tahu kawasan itu, khususnya daerah itu, setahu saya sampai 2013 itu statusnya masih desa tertinggal. Karena sangat jauh ya tidak dikembangkan. Harapannya dengan ini diangkat kemasan seperti itu, kawasan ini menjadi terangkat lah. Potensinya sangat luar biasa, keindahannya, dan secara keilmuan itu cukup menarik, sehingga banyak juga dari dunia yang melakukan kajian di situ gitu, walaupun belum terlalu banyak ya, karena tadi secara aksesibilitas masih sulit untuk pencapaiannya. Mungkin kurang lebih.
Nah, saat ini untuk bisa memenuhi penetapan menjadi geopark nasional, jadi secara aturannya harus ditetapkan dulu menjadi kawasan geopark lokal dengan latar belakang tadi alasan pemilihannya dari geologi. Nah, setelah ditetapkan jadi geopark lokal, kebetulan sudah ditetapkan tahun lalu oleh Pak Bupati Sukabumi 2014. Nah, kemudian kita menyiapkan dokumen untuk bisa mengajukan menjadi label geopark nasional begitu ya. Nah, jadi ada kelengkapan dokumen dosier istilahnya yang menyebutkan di dalamnya tentang apa itu geodiversity-nya, ada berapa site geologinya yang diunggulkan, kemudian biologi diversity-nya apa dan culture-nya ada apa di sana. Kemudian konsep pemberdayaan masyarakatnya bagaimana dan master plan-nya terutama untuk pengembangan kedepannya seperti apa. Itu kita buat semua dokumen itu untuk kita ajukan, dan kemarin dari tingkat provinsi sendiri ini sangat didukung sekali, jadi langsung dipimpin untuk tim penyusunan ini langsung di bawah pimpinan Pak Wakil Gubernur ya. Jadi ada SK operasionalnya, tim operasional langsung dipimpin oleh SK dari Pak Gubernur, diketuai oleh Pak Wakil Gubernur, dan kita sampai mengadakan rapat koordinasi tim operasional ini seminggu 2 kali yang langsung di bawah pimpinan Ketua Bapeda di kantor Bapeda di provinsi. Untuk tingkat kabupaten sendiri juga ada namanya tim badan pengelola. Jadi juga sudah ditetapkan oleh kabupaten. Jadi ada tim pengelola yang dipimpin oleh asisten 2 perekonomian sebagai ketua pelaksana, dibantu dengan Kadis Parbud, dan ada beberapa staf di bawahnya untuk pengembangan dan sebagainya. Jadi secara strukturalnya sudah ada resmi seperti itu. Kita menyiapkan dokumen karena masing-masing punya target. Kita disebutnya istilahnya tim kekeh oleh Pak Bapeda untuk mengejar target Desember ini kita bisa ditetapkan menjadi geopark nasional. Jadi kemarin pada momen tanggal 10 November kita sudah menyerahkan atau mensubmit dokumen dosier itu ke Ketua Komite Pengembangan Geopark Indonesia ya, yang sudah di bawah Kementerian SDM. Jadi sudah kita submit. Mungkin dalam 1 bulan ini sedang dalam review oleh mereka untuk validasi. Harapannya sebelum akhir tahun kita sudah dapat penetapan itu dari Kementerian SDM. Nah, jadi kalau festival sendiri karena tadi masih banyak yang belum mengenal, mungkin di website sering muncul lah ya, sudah mulai ada, tetapi yang muncul mungkin baru hanya objeknya saja, potensi alamnya, tapi potensi budaya yang lainnya belum tahu. Banyak yang belum tahu, sehingga kemarin kita mengusulkan ke Kadisbudpar untuk membuat suatu event untuk mengenalkan bahwa di sana itu selain potensi alam dan geologinya ada seperti ini, tapi juga ada potensi budaya yang luar biasa. Karena tadi keragaman itu yang kita kejar ya, 3 paket keragamannya ini belum muncul. Makanya dibuatlah mulai dari kita mengadakan pameran di TSM ya untuk Road to Geopark Festival, baru kemudian kita mengadakan di event di Celetuhnya langsung untuk festival Celetuh itu untuk mengenalkan bahwa ternyata budaya di sana itu luar biasa gitu, dan kita sangat, dan tidak hanya asli seperti Jawa Barat, ternyata ada juga budaya yang asalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur ada ke sana begitu ya. Itu bisa dikembangkan menjadi satu yang cukup potensial. Jadi harapannya kemarin itu dengan kita menyelenggarakan festival Celetuh kemarin, orang mulai terbuka, oh ada potensinya seperti ini. Kemudian untuk potensi tadi wisata khusus ya, minat khusus terutama karena seperti kemarin ada para layang, ada panjat tebing, ada susur pantai. Mungkin kemarin kita belum memunculkan potensi diving, potensi selancar, itu semua ada gitu ya. Mungkin nanti ke depan tiap tahun program ini diharapkan akan terus berjalan dan mungkin berpindah, tidak hanya seperti kemarin di Ciwaru, karena kawasan yang kita delineasi kawasan Celetuh Geopark ini sampai ke ujung genteng. Jadi ada sekitar 15 desa dalam 2 kecamatan. Jadi mungkin nanti setiap tahun berpindah lokasinya di mana supaya untuk mengenalkan kawasan yang lain. Kurang lebih begitu. Ada beberapa jenis kegiatan ekstrim yang digelar dalam festival ini. Salah satunya ialah panjat tebing. Topografi Celetuh yang dikelilingi tebing-tebing menjulang sangat cocok untuk jenis kegiatan seperti ini. Bahkan kedepannya atraksi panjat tebing ini akan dikembangkan sebagai salah satu wisata minat khusus di kawasan Celetuh. Untuk kegiatan panjat tebing di festival kali ini,
mendapat pengawasan dari instruktur panjat tebing profesional dari Indonesia Climbing Expedition. Jumlah peserta panjat tebing cukup banyak, ada sekitar 60 peserta yang mendaftar. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Selain melakukan aktivitas memanjat tebing, para peserta diwajibkan untuk menyeberangi Curug Cimarinjung dengan teknik tirolean. Teknik ini merupakan cara berpindah dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan media tali serta fule. Para peserta sangat antusias melakukan berbagai aktivitas ekstrim ini. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey, summer jam, alright.
Aktivitas lainnya di kawasan Curug Cimarinjung ialah menikmati keindahannya. Curug setinggi 40 meter ini sangat cantik mempesona. Tebing-tebing menjulang dengan batuan berusia jutaan tahun sangat elok dipandang mata. Terlebih debit air curug ini cukup besar, sehingga debit air yang tercurah dari atas ketinggian tebing menciptakan deburan air laksana kapas raksasa bergulung-gulung mencapai batuan di bawahnya. Sensasi menyaksikan fenomena ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Untuk kegiatan ekstrim lainnya ialah para layang motor atau paramotor. Kegiatan ini dilakukan oleh atlet-atlet paramotor profesional. Tempat melakukan atraksi ini berada di Puncak Dharma. Untuk mencapai Puncak Dharma bukanlah pekerjaan mudah. Topografi Puncak Dharma berada di ketinggian hampir 700 meter dari permukaan laut. Dari Pantai Palangpang tempat acara utama digelar jaraknya sekitar 3 km. Aksesibilitasnya masih belum bagus. Untuk mencapai ke sana, kita harus menggunakan kendaraan berpenggerak 4 roda. Para pecinta hiking biasanya berjalan kaki menuju Puncak Dharma dengan waktu tempuh hampir 1,5 jam. Namun bagi para pelancong, biasa tidak perlu khawatir. Sejak beberapa bulan lalu, masyarakat setempat telah menyediakan tukang ojek khusus yang bisa mengantar pelancong sampai ke Puncak Dharma dengan tarif Rp40.000 pulang pergi. Selain melakukan aktivitas paramotor, dari ketinggian Puncak Dharma kita bisa melihat dengan jelas bentuk Teluk Ciletuh yang menyerupai tapal kuda raksasa. Keunikan inilah yang membuat Puncak Dharma begitu populer di kalangan pelancong yang mengunjungi Ciletuh. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. Perjuangan berat sebelum sampai di Puncak Dharma seakan terbayar lunas ketika kita memandangi kawasan Ciletuh dari atas ketinggian. Sejauh mata memandang tampak bukit-bukit menghijau dan warna biru berbentuk tapal kuda raksasa Teluk Ciletuh. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. Selain tempat aktivitas paramotor, di atas Puncak Dharma ada beberapa warung yang bisa mengusir dahaga serta rasa lapar para pelancong. Biasanya Puncak Dharma ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Para pelancong akan betah berlama-lama di sini sambil memandangi Samudra Hindia di kejauhan. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, 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 nothing at all. Woo-hoo.
Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan festival yang dihelar pada tanggal 14 sampai 15 November 2015 ialah Ciletuh bisa segera bertransformasi menjadi geopark nasional di tahun 2016 dan menjadi bagian Geopark Global Network yang diakui UNESCO di tahun 2017. Apabila hal ini terwujud, masyarakat setempat dan pemerintah akan sangat diuntungkan. Kawasan ini akan terjaga kelestariannya. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan ekowisata kawasan Ciletuh. Dengan konsep pengelolaan seperti ini, maka kegiatan berwisata akan terus berkelanjutan sekaligus melestarikan keanekaragaman geologis, hayati, dan budaya sebagai aset utama Geopark Ciletuh. Namanya Nada Yudewi Maslahat. Itu dari mana, Bu? Dari Surade. Persisnya ya Surade dari Sukabumi. Motivasi ikut panjat tebing itu ya satu karena terpacu untuk mengikuti kegiatan yang memacu adrenalin. Nah, mungkin untuk mengoptimalkan atau kita bisa menginformasikan keluar itu harus didukung juga dengan sarana, prasarana atau infrastruktur di daerah ini. Terutama mungkin yang sekarang lebih mendesak itu dari jalan ya. Jangkauan untuk mencapai ke sini itu lumayan agak jauh. Terus jalan juga itu mungkin yang harus lebih diutamakan lebih dahulu. Karena kalau pembenahan wisata-wisata di sini bisa bertahap dan mungkin tidak terlalu harus modern karena memang yang kita pertahankan itu kealamiannya. Ya, seperti di lokasi sini Panjat Tebing Curug Cimarinjung tidak ada yang perlu dirubah gitu ya untuk itunya kecuali fasilitas-fasilitas umumnya mungkin ya dari sarana yang dibutuhkan oleh pengunjung itu misalnya untuk kenyamanan mengganti pakaian, ada tempat yang lebih pantas gitu. Terus juga layanan umumnya kayak MCK seperti itu. Kesiapan masyarakat juga mungkin perlu ditambahkan ya, karena kenapa? Masyarakat yang lokal di sini sebagian mungkin belum tahu potensi yang ada di daerahnya sendiri. Nah, mungkin perlu sosialisasi ke masyarakat atau keluarga di sini biar mereka waktu didatangi para wisatawan dari luar itu sudah siap. Apakah itu dari informasi tentang wisata-wisata di sini ataupun akan menambahkan justru nilai secara ekonomis mereka bisa mulai ada penghasilan baru, bisa mungkin berjualan ataupun menjadi pelayan wisata. Kita melihat potensi tebing, potensi air terjun, dan potensi medan-medan terjal yang ada di kawasan Ciletuh Geopark ini luar biasa. Ini yang melandasi kita komunitas Panjat Tebing Merah Putih untuk menyiapkan personil yang terdepan ketika dibutuhkan terkait untuk wisata panjat tebing, terkait untuk vertical rescue. Ini alasan kuat kenapa kita menyiapkan personil dari warga di kawasan Ciletuh. Sebelum melakukan pembekalan untuk teman-teman yang di kawasan terdepan tebing ini, awalnya tahap pertama kita menyiapkan jalur pemanjatan kita buka, kita siapkan jalur pemanjatannya, baik jalur untuk wisata, untuk kebutuhan evakuasi itu kita siapkan. Selanjutnya kita menyiapkan tim yang ada di sini. Kita membuat pelatihan bagaimana mengenali potensi medan terjal yang ada di sekitar kita, termasuk potensi
potensi-potensi bahaya itu harus kita kenali supaya kita siapkan, yaitu dengan vertical rescue-nya. Jadi selain menyiapkan tim untuk kepemanduan wisata panjat tebing, kita siapkan tim vertical rescue. Kesiapan teman-teman yang berlatih dari kawasan Ciletuh ini luar biasa. Mulai kemarin, mulai saat running bergerak, mereka yang sudah memandu, para tamu yang hadir, para peserta yang hadir untuk mencoba panjat tebing, mencoba latihan vertical rescue, sudah 90% dilakukan oleh teman-teman dari kawasan Ciletuh itu sendiri. Peserta yang terlibat ada 60 pelaku yang mencoba untuk kegiatan panjat tebing dan vertical rescue. Nama saya Raisa. Asal dari? Asal dari Bandung. Ya. Karena saya lihat dari media sosial yang tersebar dan banyak juga teman-teman saya yang ikut, jadi saya ikut sebagai peserta panjat tebing. Karena di panjat tebing kita belajar untuk menaiki sesuatu yang lebih tinggi, lebih memacu adrenalin, dan banyak teknik juga yang kita pelajari. Kalau di Bandung sih pernah di Citata, di Gunung Batu, banyak tempat latihan.